Menjadi seorang pengusaha sukses di usia muda tentunya tidak dapat terjadi pada semua orang. Untuk mewujudkan hal tersebut memang dibutuhkan banyak usaha, kerja keras, perjuangan bahkan pengorbanan. Karena kesuksesan tentunya tidak diperoleh dengan mudah, apalagi di usia muda. Inilah yang terjadi pada teman saya, Dedi Purnomo, atau biasa kita akrabnya manggil dia Dedi. Dedi lahir di Luwuk 25 Desember 1986. Dia menjadi seorang pengusaha muda sukses di bidang kuliner di Kota Palu. Sulung dari 4 bersaudara ini memang memulai usahanya mulai dari nol dan dengan peralatan yang sangat sederhana. Dedi tidak pernah membayangkan memiliki usaha yang cukup sukses pada bidang kuliner. Karena memang dia tidak memiliki basic dan keterampilan atau keahlian dalam bidang kuliner. Dalam memulai usaha pisang molenya ini, Dedi hanya memiliki modal awal sekitar Rp500.000 saja. Dedi ini juga terus berusaha memperoleh informasi bagaimana sih cara membuat pisang molen yang enak, termasuk belajar langsung dengan penjual pisang molen yang memang banyak di berbagai sudut Kota Palu. Tidak ada keberhasilan yang singkat dan setiap orang pernah menjadi pemula. Nah pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal salah satu entrepreneur yang ada di Kota Palu dan dia sudah cukup sukses dengan usahanya. Dedi, finally kita ketemu lagi ya. Biasa. Karena ini masa pandemi, jadi kita gini aja ya. Keren. Nggak usah pelukan ya. Oke, siap. Aman. Aman, sehat. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Setelah sekian lama kita ketemu lagi ya, Det ya. Iya, masa pandemi begini nih, aduh. Tapi ngomong-ngomong tadi, kok habis dari mana, Det? Kok ada di sini? Tidak, kebetulan tadi ada ketemu klien. Ada sedikit yang dibahas masalah. Luar masalah biasa. sedikit-sedikit, asal menghasilkan. Dedi, ini temanku, sahabatku, yang juga saudaraku yang ternyata sekarang sudah berhasil jadi pengusaha muda ya. Alhamdulillah, merintis, Luar merintis biasa. ya. Tapi ini perlu juga nih, Det. Saya akan berbagi ke pemirsa TVRI Solo Setengah Siap. cerita dari kesuksesanmu sebagai pengusaha muda. Iya. Dan juga ada, ya mudah-mudahan bisa jadi inspirasi lah buat mereka-mereka di luar sana yang mungkin ingin menjadi pengusaha muda juga. Siap. Oke? Iya. Jadi buat pemirsa nih yang pengen tahu lebih jauh lagi tentang sosok seorang Dedi, salah satu pemuda di Palu, pengusaha muda yang sudah berada di level stabil lah ya untuk usahanya. Sebentar kita bakal bahas langsung dengan Dedi, tapi setelah jeda pariwara yang berikut ini. Dedi Purnomo merupakan seorang suami dari istri Nurlaili Hasanah dan seorang ayah dari 2 putra tercintanya, Zian dan Zain. Dedi ini memang merupakan sosok yang sangat sayang sekali dan dekat dengan keluarga. Nah pemirsa, di tengah kesibukan dengan usahanya, Dedi tidak pernah lupa loh dengan keluarga kecilnya. Dia bahkan tidak pernah lupa untuk menyempatkan untuk berkumpul dan bermain dengan 2 putranya yang sangat lucu-lucu.
Selain sebagai seorang pengusaha, Dedi juga merupakan seorang pemusik loh dan seorang grup band yang ternama di Kota Palu. Hobi bernyanyinya yang telah lama ini masih dia tekuni hingga saat ini di tengah kesibukannya sebagai seorang pengusaha kuliner. Sebelum menjadi seorang pengusaha muda kuliner, Dedi juga pernah loh bekerja di salah satu dealer motor di Kota Palu. Dad, Siap. ini kayaknya memang kau menjadi salah satu, ya itu tadi ternyata salah satu pengusaha muda yang sekarang ini sudah berhasil ya, ada di posisi stabil kayaknya di Alhamdulillah ya. Tapi ini perlu nih kita bagi ya, kita share juga buat pemirsa yang ada di rumah. Siapa tahu ceritamu ini bisa menjadi inspirasi juga nih buat teman-teman di luar sana untuk menjadi pengusaha. Boleh. Dedi ini kan teman saya ini ketemu ini di panggung ke panggung ya, panggung ke kafe panggung. to kafe, panggung ke panggung, biasanya nyanyi gitu, vokalis. Tapi dari sebelum corona, sebelum corona. sebelum gempa juga. Iya betul, sebagai vokalis The Secret. Secret, ya. Masih ada bandmu ya? Alhamdulillah masih. Masih jalan. Gitarmu masih ada tapi ya? Alhamdulillah masih. ada. Anak-anak bandmu masih ada juga ya? Masih jalan semua. Masih jalan juga. Dengan job masing-masing. Dengan job masing-masing. Terus kemarin juga sempat gabung dengan Vladika, Iya. Pasha and Vladika. Iya, kan ada yang manajernya. Masih jalan, alhamdulillah masih jalan. Tapi Iya. sebelum kamu masuk jadi terjun sebagai entrepreneur, Iya. itu kerjamu sehari-hari itu Sebenarnya gimana saya ceritanya? ini 2010 sampai 2017 itu saya jadi karyawan swasta. Karyawan swasta. Di salah satu dealer motor di Kota Palu. Oke. Ya, nggak usah lah sebut brandnya. Oke. 2017 saya resign. Kebetulan malam itu saya jalan sama istri. Oke, keliling Kota Palu lah ya. Ya, jalan-jalan. Ya, refreshing lah. Refreshing ya, quality time dengan keluarga. Ya, karena jenuh juga di rumah kan. Posisi sudah tidak kerja. Apalagi sudah resign juga Iya, nih ya, jadi lebih banyak waktu dengan cocok. keluarga. Oke. Saya mampir ke toko kue. Istri bilang, mampir dulu ke toko kue, mau beli untuk sarapan, kasih tawar apalah. Ya sudah, mampir. Tapi sebelumnya itu saya mampir ke penjual gorengan yang di Jalan Mungisidi, ada penjual molen di situ. Memang kalau ngomongin gorengan itu di mana-mana Iya, ada pasti. di setiap sudut Kota Palu, dan itu memang sangat menyenangkan makan Iya, gorengan. cocok. Ya cocok. Sudah, habis itu sampai di mobil, saya makan. Saya makan roti kesukaan saya itu roti pisang coklat kan. Roti pisang coklat. Iya, roti pisang coklat saya makan, terus saya coba combine, saya mix sama molen. Enak. Tunggu dulu. Nah, Dedi beli roti pisang coklat ya. sambil makan molen. Iya, jadi begini. Ada semua ya. Pinggirannya, anggaplah ini Iya, rotinya. Pisangnya itu kan di pinggiran sama Betul, coklatnya. di rotinya ya. Jadi sama kan pinggirannya dulu, jangan tengahnya. Oh, jadi Dedi kebanyakan makan di makan pinggir rotinya, dulu. iya, Oke, langsung saya- ke pisangnya. Langsung saya makan ke pisangnya, saya makan dengan pisang molennya. Saya combine. Oh. Enak ya. Terus saya ngomong, Ternyata enak. saya bilang, sayang, di Palu sudah ada enggak orang jualan pisang molen tapi ada coklat dalamnya? Ada coklatnya dalam. Dia bilang ada sih, kayak yang beberapa teman-teman ya UKM kan. Tapi toppingnya ditaruhnya di atas bukan di dalam. Saya bilang, oke, ada kesempatan kita. Betul. Jadi memang selama ini kita tahunya juga ada pisang yang sudah pakai topping ya, topping semuanya coklat kan dan keju. rata-rata di teman-teman ini pakai toppingnya yang di atas, coklatnya maksudnya toppingnya di atas. Kalau saya punya pisang molen dalamannya ada coklat, jadi setelah gigit coklatnya lumer. Gitu. Dari situ ide awalnya. Dari situ ide awalnya jujur. Terus istri bilang apa? Dia bilang yakin, kau seorang anak band. Yang biasa nyanyi dari panggung ke panggung. Iya, apa ndak malu? Saya bilang, apa sih yang mau dimalukan untuk keluarga? Oke. Nah, karena tanggung jawab ini sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami yang harus diutamakan keluarga dulu kan. Betul. Jadi urusan masalah malu dan gengsi dan sebagainya itu urusan belakang. Oke, jadi bermula dari malam itu Iya. ketemu sama istrimu, akhirnya terbesit itu keinginan untuk buka usaha jualan pisang molen. Pisang molen coklat. Ya. Oke. Terus kedua kendalanya sini, saya nggak tahu apa-apa, saya masih buta. Buta. Modal saya 10.000 itu saya coba beli salah di tempat penjualan pisang molen, saya minta ajar bagaimana caranya. Ceritanya curi ilmu Iya, gitu ya? saya Curi ke ilmu masnya sama itu. penjual pisang Iya. molen betulan di pinggir jalan? Jujur. Saya diajarkan cara menggulungnya, cara buat adonannya, takaran adonannya pun diajarkan saya. Luar biasa ya? Saya ikut dulu itu, 2017 saya ikut itu. Selama setahun, alhamdulillah ada teman saya yang mulutnya bagus. Wait, berarti jadi ada penjual pisang molen di pinggir jalan didatangin sama Dedi. Iya.
tanya-tanya bagaimana resepnya. Caranya bagaimana resepnya, buatnya bagaimana pisang cara molen. buatnya, bagaimana cara menggulungnya. Dan alhamdulillah si tukang penjual pisang molen kasih ilmunya. Ajarkan. Itu yang Dedi bawa pulang Iya, ke rumah. Iya, itu yang malah dia yang ke rumah, dia ajarkan saya di rumah. Luar biasa. Serius. Makanya dari Kayaknya mungkin dia pengen punya buka cabang juga mungkin. cuma sempat dia tanya mau jualan di mana, saya bilang tenang Mas, molen saya beda dengan molennya Mas. Oke. Dia bilang, oh ya insya Allah Jadi berkah dia, aja. jadi dia aman ya, Iya. ngerasa tidak tersaingi sama Iya, Dedi karena iya. beda pasar nih Iya, kayaknya ya, betul, karena betul. Dedi sendiri punya varian berbeda Betul, gitu. nah. Oke. Jadi Ded, sejak tahun berapa awalnya kamu akhirnya terjun sebagai penjual pisang molen Oke, ini? dari 2017 sekitar bulan Juni saya resign dari kantor tersebut Oke, ya, ah. kantor itu. Saya resign, saya coba bangun usaha saya mulai dari awal, saya coba beli bahan sendiri, saya racik, diajarkan karena sudah diajar takarannya Dari saya si coba. itu penjual pisang molen dari tadi? Mas tadi itu saya coba racik saya sendiri sesuai dengan takarannya Mas yang itu ya. Iya, Jual, saya mulai jual masih di Mika. Masih Oke. pakai Mika, satu Mika itu isi 5 biji. Satu Mika isi 5 Isi 5. biji. Oke. Saya jualnya 10.000. Jadi hitungannya 2.000 2.000 kan? satu. Ya. Jual mulai bulan Oktober kalau tidak salah. Alhamdulillah saya dapat teman yang mulutnya jujur. Mungkin kurang Oktober ajar. 2017. Oke, Nah. itu pertama kali bikin itu langsung jual berapa Mika? Wih, banyak. Langsung banyak? Iya, karena kan alhamdulillah banyak teman kita kan. Jadi berdasarkan banyak kenalan, Iya, berdasarkan banyak teman banyak ini kenalan. jual. Iya. Ya teman juga kadang ngerasa, oh iya Iya, jualannya dia di sini, saya jualannya beli. Dedi. Tanpa Karena- masih iya. mengabaikan rasa Cocok. begitu ya. Mungkin karena hubungan emosional Oke. antara kita berteman kan. Sudah. Terus? Dapat teman yang kurang ajar bagus mulutnya. Saya bilang kurang ajar tapi bagus. gitu. Untungnya bisa Iya, jujur. Jujur. Saya suka yang seperti itu kan. Selama ini saya tanya bagaimana. Enak Bet. Nanti sama teman yang satu ini langsung, Dia jujur. kalau mau jujur tidak enak molen musuh. Hah, ini yang bagus. Saya bilang ini yang bagus. Dia bilang tapi gitu? jujur merinding. Jujur saya merinding. Karena Dia bilang- urusan dia yang bikin begitu Itu saya. sebenarnya menusuk sebenarnya Iya, ya, pada saat tapi- ada orang jujur seperti Iya, itu. tapi untuk saya ambil di sisi positifnya, ini membangun saya loh. Oke, betul. Daripada orang lain yang tegur Iya. saya, mendingan dari dia langsung. Berarti Dad, Ah, awalnya cocok. kemarin itu kau sudah cukup percaya diri Cocok. untuk jualan pisang Iya. molen ini. Saya Karena percaya banyak diri. nih teman yang beli. Iya, orang bilang, oh enak molen. Tiba-tiba ada teman yang jujur bilang Ah, tidak enak. tidak enak. Apa katanya? Alasannya saya bilang, tunggu, saya tanya alasan apa bikin tidak enak. Yang satu keras, Oke, Yang satu pisangnya keras, iya. atau balutannya? balutannya, kulitnya. Oke, kulitnya Yang satu keras, yang kedua berminyak. Baminya. Berminyak. Baminya ini. Ya, molen ini. baminya ini apa-apa Oke, yang terus? Nah, jadi ya, katanya bikin tidak enak. Terus Terpukul dia lah bilang, seorang Dedi, ya, dia terpukul. bilang, coklatnya tidak enak, kau pakai coklat murah. Kalau kamu jual satu makanan, bahannya harus premium, Oke. biar harganya mengikuti. Masalah harga itu urusan belakang. Harga angkat, yang penting ada rasa. Jangan harganya tinggi, rasanya ndak ada gitu. Jangan harganya tinggi, rasanya tidak Iya, ada. rasanya ndak ngikut juga tinggi. Jadi harus seimbang lah. Oke. Harga tinggi, kalau menurut saya, molen saya mahal. Ukuran saya sendiri mahal, 20.000 isinya 10, hitungannya 20.000 isi 2.001. 10. Nah, molen pinggir hitungannya jalan, 2.000. iya, molen pinggir jalan 10.000 sudah dapat 7. Kan? Hitungan Terus mahal ukurannya menurut gede saya. apa kecil tuh? Ya, lumayan. Sedang-sedang saja Ya, ya? ukuran molen standar. Oke, setelah temanmu berkata jujur itu Saya riset. terpukul lah seorang Dedi Iya, ya. terpukul Aduh, lah. Maksudnya, ternyata. kalau masalah terpukul tidak sama. Tapi malah termotivasi. justru lebih termotivasi lagi untuk termotivasi. lebih maju lagi kan. Saya riset, saya coba riset, saya buntu, saya panggil dia. Bantu saya riset. Oke. Nah, dia bantu saya riset. Dengan ada ketambahan kemarin, jujur belum ada takaran. Terigunya berapa gram, airnya berapa mili, telurnya berapa ini, pakai mentega. Kemarin masih pakai jujur sih masih pakai mentega timbang. Oke. Dan masih pakai takarannya masih pakai feeling saja Iya, ini ya. Terus masnya sarankan pakai timbang saja supaya HPP-nya turun, harga Oke, pokok produksinya lebih produksinya. tipis, keuntungannya lebih besar. Ya, saya takut sih, wah harga rasanya kayak begini, Iya, takutnya betul. orangnya beli sekali. Saya maunya orang repeat order. Nah, riset yang Dedi lakukan itu berapa lama? Setelah kemarin akhirnya Kurang sempat berhenti lebih dulu ya hampir, karena iya. dapat teguran tanda positif Cocok. dari teman. Risetnya berapa Kurang lebih lama? hampir 2 bulan. Lumayan. Buang modal loh, buang modal. Saya kan buang modal. Tapi alhamdulillah hasilnya seperti sekarang. Setelah saya yakin, saya foto, saya rasa crunchy-nya, kulitnya dengan coklat yang saya pakai. Alhamdulillah coklat yang Premium. Ya, premium lah. Karena Oke.
rasa coklat yang biasa dan coklat premium kentara di langit-langit. Setelah kita habis makan coklat, pasti di langit-langit berminyak. Oke, nempel gitu ya Nempel, di pasti. langit-langit Pasti, berminyak ya. pasti. Oke, bikin batuk. Nah, bikin batuk cocok. Nah, Oke. Alhamdulillah sejauh ini teman-teman saya, maksudnya konsumen juga, nggak ada komentar apa-apa, termasuk dia lagi. Orang pertama yang setelah saya riset, saya panggil dia, coba rasa dulu. Setelah dia rasa? Setelah dia rasa, dia bilang, ini baru bilang molen. Voila, bingo. Ini saya bilang, ya saya bilang jangan orang Palu bilang jangan batende. Jujur. Oke. Demi Allah, ini sudah bilang molen. Jual. Oh, alhamdulillah dari situ mulai saya gaspol. Oke, luar biasa. Nah, ini pemirsa seperti apa akhirnya usaha yang digeluti oleh seorang Dedi ini setelah dia melakukan riset 2 bulan ya, Ded ya? Iya. Sebentar kita cari tahu seperti apa suka dukanya juga dan jatuh bangunnya seorang Dedi dalam menggeluti usaha pisang molen ini setelah dia melakukan riset dan juga sudah mendapatkan resep yang pas dan dinyatakan katanya sama temannya udah oke, mantap ya. Iya. Sesaat lagi. Dalam menuju kesuksesan pemirsa, sebagai pengusaha pisang molen, Dedi juga sempat berusaha dalam usaha kuliner lainnya, diantaranya berdagang es dan makanan surabe. Namun pada akhirnya nih, dia kembali memutuskan untuk tetap berusaha dalam bidang kuliner pisang molen. Dalam perjuangannya di bidang usaha kuliner, Dedi tetap tidak pernah lupa bersyukur dengan segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga tidak pernah lupa untuk berbagi kepada sesama umat manusia, khususnya yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Dan semua itu pemirsa, ia wujudkan dengan berbagi pisang molen melalui Jumat Berkah. Kata pertama adalah Alhamdulillah, karena setelah selesai riset, ternyata setelah mendapatkan resep terbaru ya. Dapat respon yang bagus dari Alhamdulillah kemarin dalam 1 hari bisa menghabiskan 4 kilo. Sehari 4 kilo? Sehari 4 kilo. Berarti bisa jual berapa box itu? Itu dalam 2 kilo bisa dapat 30 box, berarti 60 box. 60 box? Iya. Wow, jadi itu sudah, berarti artinya selama kurang lebih berapa bulan jalan itu akhirnya sudah mendapatkan omset sampai gempa? Sampai gempa di tahun 2018. Iya. Oh, maksudnya dari awalnya itu jalannya tiap harinya jalan dari resep terbaru sampai di titik 4 kilo per hari itu jalan enggak sampai 1 tahun. Ya, 1 bulan lah. 1 bulan lah saya jalan, saya promo lagi, akhirnya membludak. Iya, dengan rasa yang baru ya, dengan rasa yang baru. Berarti terus saya sudah pakai dos. Kemarin saya pakai dos warna putih ya. Masih Mika? Bukan, sudah saya naikkan. Sudah naikkan di dos. Jadi saya jualnya 20.000 per boxnya. 20.000 per box dengan isi 10. Dengan isi 10. Sama seperti sekarang sih, cuma sekarang sudah beda packaging kan, sudah ganti packaging. Nah, berarti pada saat sudah memulai lagi dan membludak lagi dengan rasa yang sudah oke punya itu, respon juga sudah bagus. Sistem yang Dedi gunakan untuk menjalankan usahamu seperti apa? Di situ saya lalunya masih awalnya pertama saya online dulu di 1 bulan ya, anggaplah 1 bulan saja saya online 1 bulan. Peminat makin membludak, akhirnya saya yang kewalahan. Tapi Dad, yang namanya usaha itu kan tidak pernah lepas dari yang namanya jatuh bangun. Pasti. Iya kan? Kalau untuk usaha molenmu itu sendiri sempat drop tidak? Sempat lah. Apalagi kemarin kan kita sempat bencana itu. Iya, sebelum bencana malah saya buka lagi satu es, namanya Dr. Ice. Oh. Iya, minuman shake. Iya, minuman shake. Saya sempat buka. Iya, itu kemarin saya buka gerai sama-sama dengan molen ya. Tapi di situ masih saya fokuskan di molen dulu. Saya fokuskan di molen, tapi tetap jalan dua-dua. Tetap jalan. Jadi marketingnya jalan dua-dua sih sistem marketingnya. Nah, terus pada saat sudah jalan dengan es, terus molennya tetap fokus ke situ gitu tetap jualannya. Jalan, itu tetap kita layani online. Penjualan online. Kapan tiba saatnya penjualan molenmu ini drop?
gempa. Bencana Iya, 2018. 2018 pas Itu bukannya orang malah justru, aduh pengen rasa macam-macam, tidak ya? Malah justru memang betul-betul penjualan turun ya? Saya di situ malah kejadiannya begini. Waktu itu kan kita ada 5 band yang mau main di sini di belakangnya. Oh iya. Acara itu saya sudah ada orderan itu 50 box. Untuk 50 acara itu saya harus bawa 50 box sendiri ya untuk acara itu toh. Untungnya ada molen. Akhirnya molen itu sudah jadi antarkan, molen itu yang jadi kalian makanan konsumsi, konsumsi pada di saat kompleks. kejadian ya? Iya, pada saat kejadian. Iya. Jadi molen itu yang saya bagi-bagikan ke tetangga-tetangga dan orang di sekitar yang lewat yang bisa kita bagikan, kita bagikan. Berarti karena pada saat kebetulan bencana, banyak. bencana sempat drop. Iya. Berapa bulan off? Wih, lama kan dah, lama. Berapa lama? Kejadian itu kan September ya, Iya. September 2018. November saya jalan lagi. Oh. November saya jalan lagi. Iya, tidak terlalu lama dong, 2 bulanan lah ya. Iya. 2 bulan sudah jalan lagi. Iya, sudah jalan lagi, tapi memang penjualan waduh. Turun drastis. Orang bilang jalannya kayak kura-kura. Iya, ya siput lah boleh dikatakan gitu karena memang sunyi sekali. Kalau bilang sunyi sekali. Di saat penjualan molenmu juga sunyi, biasanya orang itu cari begitu ya kan. Aduh, ini terketuk hatinya. Ada cobaan nih, penghasilan belum mau nafkahi anak istri ya kan. Cocok. Kerjaan tidak ada. Iya, terus mau bermain musik juga belum belum ada. Iya, orang, belum bisa. ada event-event di Palu karena pasca bencana. Apa yang mengetuk hatimu akhirnya mungkin tergerak ngapain gitu? Saya buka usaha lagi yang baru. Saya buka usaha serabe. Oh, surabe. Ya, beda ya, surabe sama serabi beda. Oh, surabi sama surabi. Kalau serabi dia kering atas, kering bawah. Kalau surabe basah atas, kering bawah. Oke, berarti yang ada topping-topping? Ya, yang saya pakaikan topping itu ada berapa macam kemarin toppingnya. Ya, lumayan ya toppingnya saya buat. Ada green tea, ada Oreo, ada keju. Jalan ada berapa lama itu? Itu sekitar 6 bulanan. 6 bulan? 6 bulanan agak sunyi. Dengan pisang molen sudah off? Atau masih saya off kan sama pisang molen. 1 bulan setelah itu saya coba jalan lagi molen. Saya coba produksi lagi molen. Berarti di tahun 2019 pertengahan? Iya, 2019 pertengahan saya jalan alhamdulillah sampai sekarang. Tapi ketemu lagi dengan yang namanya Covid? Ketemu lagi sama yang namanya Covid. Tapi alhamdulillah selama Covid kemarin enggak seberapa berpengaruh sih. Tidak terlalu berpengaruh ya, karena orang juga sudah bisa. Gini, jujur sementara orang lockdown kemarin kan, lockdown kemarin saya sempat kita sementara puasa. Iya, tahun puasa. 2020. Iya, 2020 kemarin awalnya Covid, orang lockdown semuanya enggak bisa yang di situ kita sementara waktu masa kampanye kandidat kita harus mau kampanye, harus kita main di acara 4 titik ke 5 titik kemarin saya harus ada main itu cuma karena Covid. Wow, saya bilang bagaimana sudah ini. Molen pada saat pertama puasa itu 2 hari puasa cuma 1 box laku. Oke, itu kayak gila. Kayak betul-betul stres gila, juga ya. Hari pertama cuma 1 box yang laku. 1 box saja laku. Hari pertama 2 hari. 2 hari 1 box saja laku. Saya bilang saya mau bagaimana ini, saya sharing lah sama teman saya. Saya sharing, akhirnya saya putuskan saya buat program. Di situ berbagi takjil bersama Molen Palu. Jadi perharinya 30 box. Berbagi takjil. Iya. Bersama berbagi bersama Molen Palu, berbagi takjil untuk anak yatim bersama Molen Palu. Oke, berarti ada semacam program sedekah begitu ya? Iya. Itu kenapa akhirnya kok kepikiran untuk mengeluarkan atau membuat program sedekah itu? Begini, apa? Sekarang begini, kita sesama orang Palu pasti takut. Sudah orang bilang bahasanya sudah jatuh, kita tertimpa tangga lagi. Jadi orang otomatis jadi parno sendiri dengan namanya Covid. Jangan keluar karena ini barang mematikan Waduh, kalau saya mau pakai itu nggak akan hidup keluargaku. Terus kebutuhan bulanan apa saja, posisi kita mau lebaran. Akhirnya saya coba jalankan itu. Terigu lagi nih, pasang ganti horden lagi. Iya, kan lebaran. Iya, cocok. Akhirnya saya jalankan itu. Saya coba beranikan diri. Istri tanya, yakin kau Bi? Saya bilang insya Allah. Kalau memang Allah ridhoi, kita yakin. Saya yakin insya Allah Allah ridho. Untuk berbagi takjil. Untuk berbagi takjil. Jadi saya jalan ke rumah, contoh sama Kanda. Sama saya ditawari waktu itu juga ya. Saya kasihkan flyer melalui handphone saya. Kanda mau ikut programku yang ini. Oh ini dikemanakan? Oh ini ke panti asuhan. Ini buat takjil anak panti. Oh iya saya ikut. Alhamdulillah hari pertama saya jalan dari jam 11:30 sampai jam 11:30. Istri saya pas balik, betul saya sholat dulu. Saya sholat, istri balik. Saya balik, istri tanya,
Dapat, Bi. Saya bilang, alhamdulillah dapat. Coba saya tanya berapa, dia tanya, saya bilang begitu sama istri. Coba tanya, kira-kira berapa yang saya dapat? Paling 300 atau 150. Orang yang mau bersedekah gitu ya. Ternyata hasilnya? Saya bilang, salah kau. Berapa? 1.600.000. Wow. Awalnya 1.600.000. Jadi kalau dikalikan 3, tinggal tambah 200.000 sudah dapat 90 box, betul tidak? 90 box. Untuk kamu bagi ke panti asuhan. Iya, untuk 3 hari punya itu. Tinggal cari, anggaplah besok saya dapat 200, berarti 3 hari sudah jalan. Dan itu berjalan selama 1 bulan full, selama 1 bulan full. Ramadan. Besoknya saya jalan, alhamdulillah, mungkin atas ridhonya Allah mungkin ya. Nggak pernah orang kasih sedekah saya itu dalam 1 hari saya jalan, nggak pernah di bawah 1 juta. Jadi Det, program sedekahmu ini jalan setiap di bulan Ramadan kemarin? Setiap hari. Setelah sampai habis Ramadan, sampai habis puasa. Terus dari apa yang sudah Dedi lakukan gitu ya kan? Kau berbagi sedekah begitu dengan anak-anak yatim piatu di panti asuhan. Apa hikmahnya? Apa yang kau dapatkan dari situ? Alhamdulillah, rezekiku makin lancar aja. Orang posisi pandemi orang bilang susah, saya enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah, sama sekali saya enggak merasa susah. Artinya Allah bukakan jalan buat ya. Mungkin yang satu sisi saya begini, orang bilang, Dedi, insya Allah kau dapat berkahnya semuanya. Saya bilang, itu tinggal Allah yang tahu. Yang saya tahu, saya ini kerja tulus. Dan niatmu waktu itu ingin berbagi di bulan Ramadan. Iya, cocok. Karena teman-teman, pikiranku begini, saya jalankan itu kenapa? Orang-orang pasti pusing. Mungkin dia punya simpanan uang. Mungkin dia punya simpanan uang, cuma dia takut keluar karena takut terpapar COVID. Nah, jadi saya alhamdulillah dengan dia tinggal sistem transfer. Setelah dia transfer, saya kirim ke menggunakan jasa antar ya? Jadi saya antar apa yang dia kasihkan ke saya itu saya melalui molenku, saya antarkan ke panti asuhan. Di panti asuhan saya buatkan dokumentasi. Berarti Dedi sendiri yang langsung antarkan ke panti asuhan? Iya, begitu. Tahun kemarin saya antarkan, saya buatkan dokumentasi, saya cetakkan flyer sedikit, saya dokumentasi. Habis itu saya kirim ke dia sebagai bukti bahwa titipannya sudah sampai. Sampai sekarang pun ini berlanjut di program berbagi di Jumat Berkah. Berbagi di Jumat Berkah. Jadi Dedi tetap di setiap hari Jumat meminta atau mengajak teman-teman yang pengen bersedekah untuk disumbangkan ke panti asuhan, tapi dalam bentuk molen. Bentuk molen. Menarik. Dari dulu yang awalnya cuma Dedi sama istri mengelola bisnis ini. Akhirnya sekarang kamu sudah punya berapa karyawan? Alhamdulillah, kalau bahasa kasarnya karyawan, tapi kalau saya bukan karyawan, saya punya adik. Saya anggap saya punya adik. Jadi bahasa profesionalnya karyawan. Jadi saya alhamdulillah sekarang saya punya 3. Di bagian produksi berapa orang? Produksi 2 orang, pemasaran 1 orang. Jadi sekarang saya punya sistem penjualan, ada offline, ada online, ada berbagi, di Jumat berbagi. Offline-nya itu saya jalan ke instansi-instansi perkantoran, swasta, pokoknya saya jalan, saya menawarkan. Ibarat sekarang begini, sistem sekarang kalau masalah penjualan, kita jangan, orang bilang jangan jemput bola, lambat. Sekarang kita curi bolanya orang. Jangan cuma jemput bola. Jangan cuma jemput bola. Kita curi bolanya orang. Sekarang begini, kita paksakan orang harus tahu produknya kita. Sekarang orang main sosmed, orang kita main Instagram, kita main Facebook, kita main WhatsApp. Belum tentu orang itu berteman sama kita. Tapi kalau kita jalan tawarkan, Bu, saya punya produk terbaru ini, Bu. Namanya molen palu. Keistimewaannya apa? Rasa dulu, Bu. Kalau nggak enak, jangan bayar. Itu saya punya strategi penjualan. Kalau nggak enak, jangan bayar. Dia rasa lah, alhamdulillah saya, berapa harganya? 20.000. Kasih turun 5, kasih turun 7, kasih turun 3, begitu. Jadi door to door, Dedi sendiri yang bawa, dan juga karyawanmu yang satu juga ikut bantu gitu. Nah, suka dukanya juga datang door to door begitu, Det. Mungkin sukanya lebih banyak ya, karena Dedi ini kan sudah lumayan banyak orang tahu. Alhamdulillah. Nyanyi dari kafe to kafe, panggung ke panggung gitu. Vokalis bandnya The Secret. Paling tidak mungkin orang Palu sudah mulai familiar lah dengan wajahmu. Ada jadi keuntungan tersendiri juga. Jadi pernah ada cerita. Saya pergi ke dinas, salah satu dinas. Jadi 2 kali kejadiannya ini. Disuruh konser. Iya, disuruh nyanyi, kan. Jadi bukan yang nyanyi sama Pak Wakil Wali Kota, sama Pasya. Saya bilang, iya Bu, saya bilang iya, saya yang nyanyi sama Pasya, sama Bang Pasya. Vladika. Iya, di Vladika.
kalau begitu harus menyanyi nih. Saya bilang, Oke. oke Bu, saya menyanyi, asal beli saya punya pisang molen. Dan ternyata Kita barter kan, barter. Ternyata dibeli. Akhirnya dia tanya, masih berapa sih pisang molen? Saya bilang, alhamdulillah Bu, ini tinggal saya bukakan tasnya, kan saya pakai tas. Alhamdulillah tinggal 10 box, kasih turun semua. Berapa semua? Saya bilang 200.000. Luar biasa. Saya nyanyi cuma refnya toh. Nyanyi cuma rap tapi Cuma laku rapnya. 10 dos. Langsung laku Luar biasa, 210 ini dos. Masuk lagi 200.000. Salah satu trik marketingnya juga karena memanfaatkan kepopularitasanmu. Ya, alhamdulillah Orang seperti kenal itu. dan akhirnya itu bisa lebih mempercepat untuk laku ya, laris ya dagangan. Tapi paling tidak begini sih, satu keuntungan kita door to door begitu kita jualan offline karena kenapa? Menambah relasi. Menambah relasi. Iya. Kalau secara online main di sosmed berarti Online, ya? sosmed, WhatsApp, Facebook, Instagram, Oke. ya, ada Maxim, ada Oke. Gojek, ada Oke. Grab, Iya. pakai gitu. Ya. Tapi kalau untuk di Instagram apa? Untuk Oh, Instagram saya pakai Dedi Secret. Oke. Nah, di Instagramnya Molen ada juga Molen Palu. Oke. Sengaja saya kasih nama Molen Palu karena kenapa? Biar orang kalau cari Palu, ada yang Udah ini langsung, Palu, ini Palu. Kalau ya ada Molen Palu, gitu. secara marketing juga bisa lebih cepat didapat gitu ya Cocok, penjualannya. seperti itu. Kalau kita hashtag Palu, Iya, keluarlah itu keluarlah juga. nama Molen Palu dan sebagainya. Dulu variannya kan coklato, akhirnya Iya, sekarang sudah nambah varian. di vanilla. Vanilla. Ini sementara saya mau riset. Hmm. Saya kalau riset sih sudah untuk rasanya sudah dapat. Cuma bahan bakunya yang agak jauh, agak susah di Palu belum ada. Berarti kita nantikan varian berikutnya ya. Iya. Apa kira-kira varian berikutnya? Karena saya termasuk salah satu yang suka menikmati molennya Dedi juga ini, Iya, yang rasa alhamdulillah coklat enak. enak, rasa Iya. vanilanya juga enak. Alhamdulillah. Kira-kira nih pemirsa ya, seperti apa rasa dari jualannya si Dedi ini Iya. untuk usaha molen coklat dan vanilanya sesaat lagi masih di Pengusaha Muda Persembahan TVRI Swasta. Kita segera kembali. Alhamdulillah, molen Palu Abisian sudah ada di depan mata ini ya. Alhamdulillah. Tadi Ya. Ini bukan cuma Dedi tapi palunya. istrinya langsung juga yang menjamu Alhamdulillah. saya. Ada berapa varian Mbak Lili? Ini ada 2 varian, ada coklat sama vanila. Kalau begitu saatnya kita coba ya. Ya, Silakan, langsung, silakan. silakan coba Mas Arya. Supaya pemirsa di rumah juga bisa tahu testimoni dari saya. Yang coklat. ya boleh itu. Nah, ini coklat nih. Coklat Ya. ada coklat sama ada vanila ya. Ya. Saya ambil ya. Saya coba dulu yang coklatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Oke. Gimana? Aman. 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 Alhamdulillah. Ini coklatnya premium berarti ya? Alhamdulillah. Ya. Coba rasa aja. Biasa langit-langit agak sedikit berminyak kalau dia. Jadi seperti yang Dedi bilang tadi, biasanya kalau coklat-coklat yang abal-abal lah ya, Ya, coklat Ini- yang murah bukan abal-abal ya. murah. Ya. Nempelnya di langit-langit Iya, mulut bener. itu Dia kerasa. kerasa ya, Berminyak. agak berminyak. Iya, Ya. benar. Ini pas nih. Pahitnya Jadi inilah. sama manisnya juga. Jadi inilah yang kalian bilang resep yang sudah didapat lah resep oke-nya Iya. setelah melakukan riset 2 bulan tadi Iya, ya. sebenarnya yang bikin perubahan ini sih dari kulit molennya sendiri. Kulitnya. Dia lebih crunchy. Oke. Kemarin crunchy karena keras. Hmm. Jadi jatuhnya bukan di crunchy, bukan di kalau orang timur bilang, utara bilang tore. Tore. Iya, benar. Coklat sudah. Coklat ya. Soalnya Coba kita yang juga, vanila. maksudnya bahannya emang kita khususkan untuk biar apa ya, kualitas kita jaga, benar. Kualitasnya yang Iya. jaga. Sekarang vanila ya. Siap. Kita coba intip vanilanya. Wih, oh ada vanilanya. Jadi dia apa? Melumer. Ini ini bukan tende-tende ini. Bener, dulu. Bukan tende-tende. Bukan gara-gara kita masuk di pengusaha muda program TVRI Iya, tidak. iya. Asli. Alhamdulillah berarti ya Asli. cocok di lidah. Aman juga, Iya, aman. Alhamdulillah. Waduh, ini sebenarnya mau dinikmati pagi hari, siang, sore, malam, pas. Makanya saya setelah ini mungkin saya mau bikin statement. Kalau orang ke Palu belum rasa Kaledo, belum ke Palu toh. Jadi kalau orang ke Palu belum rasa molen Palu berarti dia belum ke Palu juga. Ya ada apa? Boleh begitu tuh? Boleh. Jadi belum ke juga Palu ya, kalau cocok. belum Iya, rasa yang namanya molen Palu namanya abis ya. molen Palu abis Buat ya. oleh-oleh juga kan bisa. Buat oleh-oleh Soalnya bisa. kan kita jualnya frozen juga. Bisa jadi mau frozen boleh juga. ada yang masaknya juga, ada juga yang masak. Jadi kalau Iya. orang pesan
bisa juga kita layani yang mentah. Jadi ini salah satu trik juga, jadi untuk memperluas pelanggan juga keinginannya bukan hanya yang sudah dimasak, tapi mereka bisa bawa pulang atau beli dalam bentuk yang frozen ya. Benar. Ini mungkin insya Allah kedepannya daerah Pasangkayu akan jadi ada reseller di sana nanti. Lintas kabupaten dan juga lintas provinsi. Iya, ya. benar. Pasangkayu rencana mau. Tapi Mbak Leli istrinya Dedi ini ikut terjun langsung mulai dari awal usaha Molen Palu Abizian ini ya sampai sekarang. Jadi gimana sistem, pasti ini istri-istri ini pasti nge-handle tentang manajemen keuangan dong ya? Benar-benar. Kayak gimana, cerita dikit dong? Awalnya sih pertama kita serahkan semua sama dia kan. Oh, sama Dedi. Posisi masih kerja. Iya. Jadi semua saya serahkan sama dia. Jadi dan pas sudah 1 tahun kayaknya sayangnya, sudah 1 tahun dia suruh berhenti. Oh, Saya suruh resign. istri tercinta resign dari kerjaan demi mensupport dirimu Cocok sama untuk mengurus fokus keluarga. pada Molen Palu Iya Abizian. benar. Akhirnya manajemen keuangan sudah langsung Leli yang sendiri Alhamdulillah semua saya yang handle. pegang, iya. Luar Kontrol. biasa. Yang Tapi bagusnya berdasar, terkontrol. kalau boleh bocoran ya, sekarang dengan dulu masih awal-awal dengan yang sekarang yang sudah booming banget itu, dan kalian sudah berada di level yang stabil lah sekarang ini ya. Alhamdulillah. Omsetnya berapa sih sekarang? Sampai 20 juta per bulan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. insya Allah. Alhamdulillah. Molen loh. Isinya pisang, tapi ada rasa vanila dan juga coklat. Cuma yang Dalam bikin sebulan beda. sekarang sudah hampir 20 juta. Iya, karena cuma yang bikin beda, karena biasanya kebanyakan teman-teman semua UKM-UKM Kota Palu nggak begini tampilannya, nggak seperti ini. Oke. Kebanyakan kayak begini. Oke. Ini packagingnya kita. Semua packaging sama, mungkin dari tergantung dari desain dan tampilan. Biasanya orang ini di sininya di atasnya yang Di ditaruhkan topping. Oke, kebanyakan begitu ya. Kebanyakan Iya, yang seperti kebanyakan itu. begitu. Nah, ini satu-satunya di Palu Iya, masih benar. kalian. Iya. Alhamdulillah baru kita. Dengan rasa coklat dan juga vanila Iya. itu isiannya ada di dalam. Iya, benar. Iya. Sementara selama ini kita dapatnya toppingannya yang berasa di Toppingnya, dalam. ya. Yang jadi tantangan untuk saya itu bagaimana caranya supaya coklatnya ada di dalam seperti itu. Jadi bukan cuma Jadi yang orang kita bikin, selama ini. orang makanya, apa Ternyata ini? ada. Ya begitu. Dia bikin mendapatkan bonus di orang dalamnya. speechless ya. Ada bonus. Iya ada. Bagaimana ini? Iya, itu sudah yang saya jual sebenarnya. Oke. Berarti yang model kayak Mika inilah awal-awal dulu mereka ini awal. merintis. Iya. Kita Dengan harga merintis. 10.000 isi 5. 10.000 isi 5 seperti ini. Dan akhirnya sekarang sudah berubah menjadi Alhamdulillah. Ini kemasan yang ketiga sebenarnya. Kemasan ketiga? Iya. Jadi setelah ini kita masih pakai apa? Packaging dos putih. Pakai Oh, yang dos polos biasa. Iya. Cuma ada tempelkan stiker. Pakaikan stiker Oke. seperti ini, jadi Cuma dia stiker kayak perekat, begini. pakai Oke, perekat. kemudian ini yang Ketiga. ketiga ya. Alhamdulillah sudah seperti ini tampilannya. Luar biasa loh. Dan juga sudah lengkap dengan jasa pengantaran Iya. semuanya di Iya, situ. benar. Semua jasa pengantaran sudah ada. Media sosialnya, Iya. terus justru ada juga yang tidak kalah pentingnya, mereka menghimbau kepada mereka pelanggannya yang membeli ini, buanglah sampah pada tempatnya. Luar biasa loh. Ya, Tepuk tangan lagi. Sekarang Kota Palu mau jadi bersih, kan Nah, tergantung dari kita sendiri, betul. seperti itu. Kita packaging seperti ini sekaligus, dan juga ada himbauan seperti ini sekaligus untuk ngajakin warga Kota Palu untuk menuju ke Adipuranya Kota Palu. Cocok, Iya kan? masa daerah lain bisa dapat, kita nggak Iya, bisa benar. dapat. Benar. Ada lagi nih pakai bahasa lokal, bahasa Palu, bahasa kita sehari-hari. Jangan baku rampas ya. Ya, Ini kayaknya ada maksud tersendiri nih. Iya. Saking enaknya mungkin orang bisa Iya, baku sekarang rampas. begini, ya. sekarang begini karena saya jujur, saya optimis dengan saya punya produk sendiri. Makanya saya berani pasang statement seperti ini, jangan baku rampas karena saya Oke. punya enak. Oke. Jangan baku rampas. Jangan baku rampas karena saya punyamu punya enak, begitu. Luar biasa. Karena selama ini pelanggan yang beli, Om antar ke rumah 5, Hmm. anaknya 2 dengan dia Tidak sama cukup. istrinya. Baru dia beli rokok pulang kemari sudah habis. Sudah habis. Ah, Jadi gitu. betul Bayar juga hutang, jangan baku rampas. ya. Makanya saya muncul Hutang. ide jangan baku rampas karena begitu. Jangan baku rampas. Artinya Kejadian jangan cuma seperti itu. satu, jangan cuma 2. Harus minimal 5 ya untuk satu Iya, rumah ya. gitu. Minimal 5 satu rumah. Oke, jadi tampilannya pun juga gorengannya ini mau dibilang tidak sampai gosong dan juga tidak yang sampai masih mentah banget. Jadi memang Iya. betul-betul sudah Harus- pas sekali. Iya, harus Iya. pas. Maksudnya Warnanya juga sudah warnanya yang- pun harus pas. Iya, karena api. Kita Apinya. kontrolnya dari api. Oke. Yang kedua, cara gorengnya. Oke. Gitu. Oke. Kalau kita terlalu lama gorengnya, coklatnya keluar. Oke. Gitu. Mbak Leli, sebagai seorang istri yang juga posisinya
mensupport sang suami tercinta. Bahkan Lely sendiri akhirnya resign gitu Iya, dari benar. kerjaannya Iya. untuk fully support Iya, sang suami iya. untuk bisnis Molen Palu Iya. Adizian ini. Kebetulan juga kan maksudnya anak udah 2. Iya, ha. Jadi bingung juga sebenarnya. Iya, bagaimana? Jadi gimana nih ngurus usaha di rumah sama anak juga di Iya. rumah ya kan. Jadi dengan pertimbangan ya udah. Oke. Insya Allah rezeki Oke. nah ada kemana Tetap kan ya. tetap jalan Iya, dan benar. pasti ada jalannya juga Insya untuk Allah, mendapatkan. ya, amin, iya. Lel, di mata seorang Lely, Dedi ini gimana dalam upayanya dan juga kan greget gitu pengen jadi entrepreneur gitu. Iya, benar. Lely ngelihat sang suami gimana nih? Saya selalu support sih ya, apapun yang pilihannya, saya selalu support. Yang penting itu maksudnya ya masih di jalurnya. Di jalurnya, ya. Lagian dia orangnya kan maksudnya apa ya, optimisnya Optimis. tinggi, terus pekerja keras juga. Jadi dia pengen, pertama sih dia ngomong kan setelah dia resign, saya pengen usaha makanan. Iya. Ya udah, coba jalanin. Maksudnya cuman doakan, Iya, bisa iya. doakan aja. Ya udah dia jalan sendiri dulu. Nah. Setelah lihat hasilnya, oh Oh iya. ternyata memang berhasil. Ternyata emang. Dan si Dedi ini kan memang bisa dikatakan juga cukup familiar dan juga punya popularitas gitu ya di Kota Palu karena Iya. sebagai vokalis band yang sudah cafe to cafe, stage to stage gitu. Iya, Di Lely pertama kali lihat, waduh kamu ini udah dikenal kayak gini terus akhirnya door to door bawa Molen itu gimana? Iya, Tidak sempat kepikiran, aduh malu nggak nih? Sebenarnya bukan malu, sedih sebenarnya. Sedih, Iya malah benar, justru. sedih. Jadi kadang awal biasa masih naik motor kan ya. Biasa di rumah kayak ngenes sendiri gitu. Mengelus Iya, dada benar. suamiku. Iya, sampai kadang sempat saya tanya, saya nggak malu, Iya. gitu kan, nggak malu, mau tahu malu. Jawabannya Kita kan, tidak, Iya, iya. kita kan kerja halal, Halal. gitu kan. Lagian kita nggak minta duit sama orang, Iya, gitu kan. oke. Jadi oh ya sudah. Oke. Kayak Dad, gitu. ngelihat sang istri tercinta yang benar-benar sampai akhirnya memutuskan resign dari kerjaannya kemarin, berarti istri juga sudah benar-benar Alhamdulillah. Itu total juga ya. bentuk Support. supportnya itu yang bikin saya lebih semangat lagi Oke. untuk bagaimana caranya Molen ini harus viral di Kota Palu. Wih, Itu dia. harus viral. Makanya saya buat statement setiap orang dari luar Kota Palu yang datang ke Palu kalau belum rasa Molen Palu, Oke. berarti dia sama saja belum punya Kota Palu. Wow, luar biasa. Bukan Kaledo saja, bukan Kelor saja ya. Tapi ya. ada yang namanya Molen juga. Palu Adizian. Iya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak cuma sampai di sini, Iya. tapi sebenarnya saya juga akan menantang Dedi untuk segmen jalur cepat. Iya. Jawab ikhlas, jujur, dan cepat. Siap. Setelah komersial break yang satu ini ya. Yuk. Oke pemirsa, kita masih di program Pemuda, Pengusaha Muda, presented by TVRI Sulawesi Tengah. Masih bersama saya Arya Tanju dan juga tamu saya ada Dedi, Ya. salah satu entrepreneur yang sudah berada di level stabil lah di Kota Palu ini. Alhamdulillah. Dengan produk yang sudah dikenal banyak orang dan cita rasanya juga stabil. Alhamdulillah. Oke Dad, ini spotnya udah santai sekali nih. Ya, Lebih santai lagi kalau kita bermain dengan pertanyaan yang wajib kamu jawab dengan cepat. Berpikirnya cuma sekitar 2 detik atau 3 detik. siap. Karena kita berada di segmen Jalur Cepat, Jawab Ikhlas, Jujur, dan Cepat. Pertanyaan pertama di segmen Jalur Cepat, Jawab Ikhlas, Jujur, dan Cepat. Dapat, pilih mana? Dapat job nyanyi tur 20 kota di Indonesia atau 50 juta modal cuma-cuma untuk usaha? 50 juta modal untuk usaha. Kenapa? Padahal ditawari 20 kota loh tur nyanyi. Kalau usaha bisa dapatnya berapa kali lipat. Oh, usaha bisa lebih Iyalah. berapa kali lipat Iyalah. daripada sebagai seorang vokalis yang nggak Iya. pernah. Iya. Ya jangan gitu, Yang- kamu yang teman-teman satu. di bandmu nanti kehilangan Iya, job tapi dong. kan itu kan barang kan bisa diatur. Iya. Berarti mendingan dapat 50 juta Iya. modal Modal cuma-cuma ya? Iya. Luar biasa. Pertanyaan kedua. Selain bisnis Molen, kalau ada peluang bisnis lain, kamu lebih pilih bisnis apa? Bukalapak pakaian cakar atau bisnis otomotif? Ini
mendingan saya otomotif. Loh, pakaian cakar juga laris di mana-mana loh. Susah. Susah? Agak susah, iya. Kenapa kok lebih milih Kalau orang otomotif? cakar, Iya. pakai cakar, belum tentu tiap hari beli. Iya. Tapi kalau pengguna Otomotif. kendaraan, setiap hari dia Oh, pakai. Oke, ada alasan di situ Iyalah. ya. Oke, good. Good answer. Pertanyaan ketiga. Iya. Dengarkan baik-baik ya. Dicaci maki dan dimarahi pelanggan atau dimarahi diomelin istri? Pelanggan. Lebih pilih dicaci maki, dimarahi pelanggan? Iya. Daripada diomelin istri? Iya. Berarti menakutkan sekali istrimu omelin kamu ya? Tidak. Oh Karena tidak? istriku tidak pernah caci maki sama ngomelin saya. Oh, disayang terus? Iyalah. Aduh. Alasannya itu karena saya tidak pernah dimarah sama caci maki. Serius, sang istri Alhamdulillah. tercinta tidak pernah memarahi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Surga. Jadi lebih baik memang dicaci maki dan Iya. dimarahi sama Ya, pelanggan? tapi dalam hal yang positif ya, Oke. dimarahnya dalam hal yang positif mungkin atau masukan karena saya punya produk. Ya tapi kalau tiba-tiba orangnya bilang, tidak enak mau lenu, saya tidak mau beli lagi. Tidak apa-apa. Oh. Oh, tidak apa-apa. itu salah satu Suka bentuk, duka lah ya. ya. Betul. Oke. Good ya. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Oke. Sehat di masa tua, tapi masih tetap banting tulang kerja, atau kaya raya berlimpah di masa tua, tapi saki-saki? Yang pertama. Secara logika orang pasti pilih yang pertama. Mana mau orang sakit-sakit? Oke. Pertanyaan berikutnya. Di usiamu saat ini, berhenti total bermusik dan kehilangan popularitas, atau berhenti jadi entrepreneur atau pengusaha muda? Wah, pertanyaan yang susah ini. Pengusaha 10 musisi. detik. Musisi. Hah? Berhenti jadi musisi. Berhenti jadi musisi? Ya. Gila. Dia susah loh menjawab pertanyaan saya yang terakhir ini. Susah, masalahnya begini, ini antara pekerjaan dan hobi. Tapi harus dijawab. Karena begini, orang bilang hobi yang dibayar itu adalah pekerjaan yang paling menyenangkan. Betul tidak? Tapi pertanyaannya kamu harus memilih, Nah. ya kan, di usia muda saat ini berhenti total bermusik dan kehilangan popularitas, atau berhenti jadi entrepreneur atau pengusaha muda? Memilih untuk berhenti jadi pemusik. Mendingan berhenti saja jadi pemusik. Berhenti jadi pemusik, berhenti total. Iya, karena yang saya pikirkan sekarang ini sudah keluarga. Alright, so sweet. Iya. Jadi memang pertanyaan tadi itu susah buat kamu Iya, ya? susah sih. Kalau dilema pasti dilema. Di seorang saya dengan saya, basic saya seorang musisi ya, Oke. musisi. Seorang musisi, tapi di satu sisi saya kepala rumah tangga. Yang punya tanggung jawab anak dan 2 istri. Anak dan 2 istri. Maksudnya anak, Kembali. istri dan anak 2. Istri Itu dengan 2 maksudnya. anak. Astagfirullahaladzim. Itu biasanya Ya apa yang Allah. terucap, itu tuh Tidak demi Allah. Tadi demi makanya Allah tadi kan salah. ini segmennya ini kan jawab, ikhlas, jujur, dan tidak. cepat. Tapi sumpah tadi itu maksudnya istri dan 2 anak. Maksudnya itu. Karena kebetulan anak saya sekarang sudah 2. Tapi sesungguhnya kayaknya jawaban pertama yang saya ambil ya. Janganlah. Untuk anak dan 2 istri. Janganlah. Untuk istri Ya dan 2 Allah. anak. Iya, untuk istri dan 2 anak. Oke. Sip, kalau gitu ya. Yang terakhir deh. Ya. Ini sebenarnya tadi pertanyaan terakhir yang udah saya Ya. bikin. Dan itu pertanyaan terakhir yang paling sulit kamu jawab tadi ya. Pasti, Butuh 10 iya. detik loh. Iya. Tadi cuma 2-3 detik, ini 10 detik. Iya. Pertanyaan terakhir. Oke. TVRI Sulteng atau TV lain? TVRI Sulteng. Saya tahu ini tende ini. Tende. Gara-gara dia masuk di TVRI Sulteng, dia bilang TVRI Sulteng. Jujur saya masuk di TVRI sudah berapa kali saya dengan The Secret yang cover lagu Noah sudah pernah saya main di sudah pernah semua. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah bukan karena Kandar ya, bukan karena semua kru yang ada di sini, bukan semua karena TVRI-nya toh, tapi memang kita harus sebagai musisi lokal dan masyarakat Kota Palu harus mendukung penuh. Iya. TV lokal, TV lokal terutama lah. TV-nya kita semua, Televisi Republik Indonesia. Televisi Republik Indonesia. Mantap. Harus disupport. Mantap. Oke, kita tayangkan sampai berkali-kali episode ini Harus. ya. Khusus untuk ini. Oke, Dan. Ini untuk jalur cepat, jawab ikhlas, jujur dan cepat selesai. Alhamdulillah. Yeay. Oke.
Dia hanya agak-agak susah menjawab di pertanyaan kelima tadi Iya. ya, butuh 10 detik. Iya. Oke, ini kita sudah sudah banyak ngobrol tentang awal sebelum kamu masuk atau terjun sebagai entrepreneur, Iya. sampai kenapa akhirnya memilih menjadi entrepreneur untuk kuliner khususnya Molen Palu, Iya. Abizian, sampai suka dukanya, Iya. terus juga saya sudah bisa ngerasain ada testimoni tadi tentang Alhamdulillah. molenmu enak sekali. Tapi kan tidak patente toh? Tidak patente, itu Alhamdulillah. betul, serius itu. Memang enak. Ya saya sih berharap semoga slogan yang kamu harapkan tadi bukan cuma Kaledo atau Kelor, Iya. orang belum sah datang ke Palu kalau belum rasakan Molen Palu ini Iya. ya. Semoga itu bisa terrealisasi ke depannya, Amin. amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Dad, menjadi entrepreneur, apalagi di bidang kuliner, terus Iya. juga kamu pengen, apalagi pencapaian yang pengen kamu kejar gitu, setelah kamu sukses sudah dengan Molenmu ini, apa yang masih jadi keinginanmu ke depan? Apakah kamu punya cita-cita apa dengan produkmu ini, atau pengen membuka produk lagi yang baru gitu? Saya malah ini alhamdulillah sudah bisa jalan. Hmm. Saya mau pengen buka satu lagi. Satu apa? Satu Usaha lagi. Oke. Yang- Bergerak di bidang? Masih kuliner. Masih kuliner Masih juga. kuliner juga. Sepertinya kuliner ini baku sisi dengan kau ya? Alhamdulillah ya. Oke. Ada tips nggak? Atau mungkin kamu bisa kasih masukan juga buat teman-teman kita di luar sana yang mungkin Iya. sudah punya keinginan, aduh saya pengen deh jadi entrepreneur di Kota Palu ini, mulai dari usaha yang kecil-kecil tapi masih agak-agak mikir dulu ini, ada keraguan di dalam. Kalau kata almarhum Bob Sadino, ada seorang pemuda bertanya sama dia. Dia bilang begini, "Om Bob, kira-kira saya cocok jadi pengusaha tidak?" Dia bilang tidak cocok. Loh, alasannya kenapa? Karena kau tidak punya usaha. Kalau kau punya usaha berarti kau cocok jadi seorang pengusaha. Betul tidak? Oke, Yang betul. kedua, mau jadi pengusaha, ini pemikiran saya yang diperkuat salah satu mental. Oke. Karena di bidang kita bergerak di bidang usaha ini tidak selamanya kita akan naik terus, pasti akan turun. Dan seperti apa yang saya rasakan saat ini, tidak akan selamanya naik dan pasti akan ada turun. Jadi yang kita perkuat di situ adalah kita punya mental. Yang kedua harus optimis. Oke. Yang ketiga aku yakin. Oke. Yakin lah. Yakin saja. Dengan usahamu itu. Intinya semua usaha yang dimulai dari niat yang baik pasti hasilnya akan jadi baik. Luar biasa. Itu tidak pernah salah. Itu tidak pernah salah. Yang kedua, selalu berpositif dengan apa yang terjadi di usahanya kita. Positive thinking, karena katanya Allah Subhanahu wa taala dibilang, kalau kau semakin positif pikiranmu dengan saya, dengan apa yang kau rasakan, saya akan lebih positif lagi sama kalian. Gitu. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang dalam pikiran kita juga. Kita berpikir positif ya, insya Allah akan positif juga ke depannya. Jadi positif. Kayak gitu. Seperti Kalau kita itu. sudah duluan negatif tinggi, udah Ya pasti. negatif juga jadinya. Karena ini yang bilang Allah. Allah yang Oke. bilang, dia bilang kalau kau berpositif thinking dengan saya akan lebih berpositif thinking sama kau. Baik. Sebaliknya begitu juga kan? Gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Aduh, udah beralih nanti dia jadi dari musisi, Tidak. jadi entrepreneur, terus nanti beralih jadi ustadz juga nih. Oke, kita berharap Amin, semoga amin, ini ya Rabbal alamin. tayangan kita, obrolan kita ini bisa memberikan inspirasi juga buat Iya. teman-teman di luar sana. Ada yang baru mau mencoba, ada yang sudah memulai, ya kan? Satu lagi pesan saya. Apa tuh? Kalau sudah Banyak betul ada, pesanmu ya? iya, kalau sudah ada apa yang terlintas di pikiran, Dalam benar kita. dalam pikiran terlintas mau bangun usaha, bangun aja. Urusannya belakangan. Kalau kita secara logika berpikir, usaha pasti mengeluarkan modal. Nggak usah jauh-jauh lah, kembali modal Iya. aja sudah alhamdulillah. Bagaimana kalau sudah punya untung? Intinya tergantung dari kita sendiri, bagaimana pengelolaannya. Oke, luar biasa. Jangan ragu, laksanakan saja. Orang bilang gaspol. Gaspol. Kalau dibilang abang, ratakan. Yes. Ya, pokoknya lakukan apa yang ada di dalam pikiranmu, laksanakan saja. Oke. Seperti itu. Dan rasanya itu juga memang harus dilakoni oleh semua orang, mau di bidang apapun begitu ya. Apa saja. Oke, dan sekali saya bisa seharian ngobrol dengan kamu juga di sini, dan Alhamdulillah, bisa iya. kenal Nanti juga. jalan-jalan lagi ke rumah. Betul, aman. Bisa ketemu lagi dengan istrimu juga, Oh, iya, siap, yang bisa siap. mensupport langsung kamu Oh, iya, dengan pasti. usaha Kalau itu memang Molen support Palu ini. langsung dari dia, makanya saya terpush terus. That's right, exactly. Luar Iya. biasa sekali, tepuk tangan dulu dong buat Dedi. Dad, sukses terus dengan usahamu. Amin, ya Rabbal alamin. Semoga dengan cita-citamu ke depan juga kamu membuka usaha yang baru juga bisa terrealisasi.
dan kamu menjadi salah satu entrepreneur yang ada di Kota Palu yang punya banyak cabang usaha di mana-mana. Amin, nanti kita sama-sama ya. Amin, insya Ya, Allah, kita amin, sama-sama insya ya. Allah, amin, insya Allah, Oke. amin, insya Allah. Dia sudah berhasil menyuntik saya untuk beberapa hal gitu, termasuk untuk menjadi entrepreneur, dan itu keinginan sudah ada juga gitu. Alhamdulillah. Oke, dan pemirsa, aduh ini tidak terasa banget loh ya. Kita ngobrol udah selesai nih. Ya, Kita harus insya Allah segera kita- balik. Saya harus segera meninggalkanmu karena saya juga punya aktivitas di luar sana. Sama. Gitu. Situ juga punya Iya, aktivitas di luar sana sama. ya. Alhamdulillah. Jangan lupa nanti ajakin istrimu juga untuk nginep di sini berarti ya. Oh iya. Oke. Dan pemirsa, tentunya ini saya mau ngasih tahu juga, kita tidak akan pernah tahu bagaimana hasil usaha kita kecuali jika kita itu benar-benar melakukannya. Yang menjadi penyesalan terbesar itu bukan pada saat tentang kegagalannya itu, tetapi karena kita tidak berusaha untuk mencoba. Oke, saya Arya Tanju, terima kasih sudah menyaksikan program Pemuda Pengusaha Muda presented by TVRI Sulawesi Tengah. Semoga tayangan ini, cerita-cerita saya dengan Dedi ini bisa memberikan inspirasi untuk Anda yang menyaksikan program ini. Saya Arya Tanju, sekali lagi pamit, sampai jumpa.